Semua kan pasti tahu lah ya, Kak Indra Bruggman itu siapa sih yang nggak tahu sepanjang masa gitu kan, nggak pernah. Santoro jagat Ada sedunia, matinya. sejagat maya semua tahu Indra Bruggman. Kecuali anak-anak ABG ya. Oh, Anak-anak ABG sekarang tahu semua. gara-gara tayangan ini nekat aja. Nekat. Yo. Untuk menjadi itu sesuatu tujuan itu kan pasti ada impian dari kecil kan. Yo, Saya yo, yo. termasuk orang yang pemalu untuk bisa masuk ke dalam dunia entertain yang notabene akan disorot banyak orang. Itu bukan sebuah impian, tapi memang udah perjalanan mungkin udah perjalanan hidupnya seperti itu. Gue merasa gue punya kontrol karena gue yang mengendalikan dari A sampai Z-nya. Iya. Makanya gue tuh sebenarnya nggak suka dengan menjadi seorang boneka dalam sebuah peran. Itu sih impiannya, rumah belum di Pondok Indah karena belum ada endorse gitu. Sesimpel itu impiannya, cuman gue nggak tahu kenapa nggak kesampaian gitu, apa yang salah sama gue gitu. Sementara banyak teman-teman kita itu yang tiba-tiba punya mobil di sini, punya rumah di sini, kok gue bukan tipikal orang yang gampang dapet itu semua ya. Mungkin doa gue ada yang salah kayaknya. Kayak kita juga mimpi itu. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW, on my way. I'm OMW. Oke guys, ketemu lagi kita di channel Henny Sandi. Sekarang ini tau nggak, ada ibaratnya dia ini udah menjadi idola udah bertahun-tahun ya guys sih. Terus sekarang sedikit lagi nggak tahu lagi kemana. Nah akhirnya kita ketemu di sini. Ya kan ibaratnya kita gue ketemu sama dia nih, ya nggak? Terus ternyata pas gue di sini, gue nongkrong di sini, ada tempatnya nyaman banget. Nggak tahu ini punya siapa nih? Punya dia. Ya kan? Cowok- Ayo siapa namanya? Ayo. Cowok ganteng ya kan. Togan. Semua kan pasti tahu lah ya, Kak Indra Bruggman itu siapa sih yang nggak tahu sepanjang masa gitu kan, nggak pernah. Santoro jagat Ada sedunia, matinya. sejagat maya semua tahu Indra Bruggman. Kecuali anak-anak ABG ya. Hah? Anak-anak ABG Sekarang tahu semua. gara-gara tayangan ini ya. Yoi, tahu semua anak ABG. Anak-anak kalian tahu semua. Kak Indra, ini aku mau tanya deh, udah berapa lama sih kopi ini dibuka? Ini Kopi Brug ini dibuka baru hampir 1 bulan inilah. 1 bulan? Nah, di saat pandemi kita buka warung kopi ini. Hebat juga ya, pandemik orang pada begini dia malah berani loh. Aku sendiri aja. Apa sih kekuatannya yang bikin mau membangun sebuah kafe ini di era pandemi? Nekat aja. Nekat yo. Jadi judulnya nekat ya. Kalau dibilang pandemi ini meluluhlantakkan semua Sektor perekonomian ya? sektor perekonomian, bukan di Indonesia tapi di dunia. Di ya. dunia. Sama saya juga kena. Karena kan kemarin kan bisnisnya itu bisnis baju-baju hijab. Iya. Ya kan kita berharap pada saat bulan April kemarin itu mau memasuki bulan Ramadan itu penjualan akan meningkat karena momen Ramadannya itu Iya, kan. iya. Akhirnya kita beli kain sebanyak-banyaknya, semua uang tabungan itu kita beliin kain. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, adanya pandemi dan kita semua panik. Akhirnya semua bisnis itu jadi gelagapan akhirnya. Begitupun dengan saya. Terjun bebas ya. Terjun bebas. Jadi ya udahlah, kita mikir mau bisnis apa lagi ya gitu. Karena kalau dunia fashion ini kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Akhirnya kita udah mendingan kita buka warung kopi aja sama adik sama kakak, ini bisnisnya gitu kan. Bisnis keluarga. Sama ipar juga gitu. Jadi memang ini bisnis keluarga aja. Karena saya lihat kalau bisnis kuliner banyak restoran-restoran yang bagus pun akhirnya belum tikar karena kondisi seperti sekarang ini. Benar, kan. benar. Tapi kalau tempat kopi orang masih perlu untuk meeting, Iya. ya kan, masih pengen ngopi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Jadi saya pikir mungkin bisnis kopi adalah bisnis yang untuk sementara ini bagus lah. Kalau apa-apa ngopi dulu dong gitu. Yoi, udah pada kopi belum gitu Ngopi kan? belum gitu. Ngopi Biar dong open makanya. minded gitu kan. Kalau nama Kopi Brug tuh dari mana sih inspirasinya bisa Ah, Kopi Brug itu gitu? dia. Kalau kopi Kenapa tuh? brew karena memang kita
marganya Brugman gitu Oh, kan. oke. Itu Oke, nama oke. dari kakek, ya kakek memang orang Belanda namanya sebenarnya bukan Brugman tapi Brahman. Brahman. Cuman karena memang dari awal karir orang manggilnya Brugman mulu, akhirnya ya udah terkenanya Inter Brugman. Dan kopi Brug ini dari marga kita sendiri gitu, Brugman. Gitu. Dari marga. Terus oke nih, pasti kan guys semua nih anak-anak muda yang pengen tahu ya, apa namanya, Indra Bruggman itu mengawali karirnya di dunia entertain sebagai aktor, ya nggak sih? Atau mungkin dari model dulu atau gimana tuh? Dari model Gimana? dulu di daerah, habis itu langsung ke dulu ada majalah Aneka kan. Oke, Coverboy oh iya, gitu iya. kan. Sama ya, sama Kan? 3 jari. Jadi kalau langsung terkenal kan harus gitu deh. Nah, gitu. Ah, Iya. jari bro. Kayak gitu. Dari situ Nah. langsung tahun 95 tuh tahun 97 saya casting di Multivision. Oh, Dapat oke. Tahun peran Ginny berapa, Ojini. bro? Tahun 97. Wow, Gitu. Langsung dapat peran sebagai Bagus di Ginny Ojini. Itu berlangsung selama berapa tahun. Akhirnya saya keluar dari situ, saya pindah PH ya sampai kemarin lah saya syuting gitu. Tapi Bro Indra ini ya, yang aku kenal dulu waktu aku pernah di Multivision. Berarti dia itu udah tingkatannya kalau main tuh langsung peran utama. Nah, pokoknya grade-nya ada. Udah grade tuh langsung kelas A, kalau A menembus A gitu. Tapi itu luar biasa, maksudnya dia juga kayak aku lihat ya dari Indra ini bukan hanya sekedar acting aja, bukan juga dari face-nya, tapi actingnya juga gitu. Jadi kayak dia Karyanya punya ya. karisma kali ya, aura ya. Ya nggak sih? Aura nekat ya. Aura nekatnya. Aura nekat karena masuk dunia entertain itu bukan karena kita merasa bahwa kita mampu, tapi karena apa ya, memang Passion. Dibilang passion juga enggak, karena untuk menjadi itu sesuatu tujuan itu kan pasti ada impian dari kecil kan. Saya Iya. termasuk orang yang pemalu. Kalau Oke. untuk ngobrol Oh, sama orang itu, serius? ya. Wow, Apalagi pemalu untuk- bisa begini. sama lawan jenis itu suka keluar keringat dingin gitu loh. Jadi untuk bisa masuk ke dalam dunia entertain yang notabene akan disorot banyak orang itu bukan sebuah impian, tapi memang udah perjalanan mungkin udah perjalanan hidupnya seperti itu. Tapi apa ya? Casting pun dapat langsung peran Ginny Ojini juga bukan sesuatu yang diharapkan, tapi cuma sekedar ya udah diajak casting, ya udah ikut aja lah gitu. Karena memang dulu pernah ikutan model Coverboy, tapi kalau mau jadi model kan paling cuma berapa tahun gitu. Iya, iya. Pikirannya kan harus ada step yang lebih jenjang karirnya lebih panjang lagi. Akhirnya ikutan casting dan nggak nyangka dapat peran langsung di Ginny Ojini itu, dan filmnya meledak gitu. Karena Dan waktu itu. aku suka banget kenapa zaman kita ya Indra ya bro ya, itu kan pasti pemilihan-pemilihan tuh benar-benar marak ya. Artinya orang tuh benar-benar dapat sesuatu itu benar-benar diseleksinya dengan tepat ya. Iya. Ya kan? Dan nggak gampang untuk masuk ke dalam sebuah produksi itu. Waduh, susah banget. Susah. Dan berarti orang-orang yang bukan hanya beruntung karena menampilkan kualitas ya. Mungkin pada saat itu ketemu sama saudara yang memang ketemu sosoknya seperti yang gua gitu. Jadi ya, memang udah rezekinya lah. Gitu. Oh iya, itu juga salah satu itu guys. Tipsnya. Nih ngomong-ngomong ya, kan mereka itu semua kan mengawali karir dari 3 jari. Terus juga Iya. dan juga Lu Coverboy apa Top Gas? Gue cover gas. Cover Gas. Oh oke. Oh Cover Gas ya dulu ya. Iya, tahun 97. 97 sama dong sama gue ya? Tuh. Gue 95, gue 95. Gue 97, gue junior lu. Ini Riyadi. lebih Terus gitu. Dia tuh zaman primus dia gitu. Gue pun waktu masih tahun 97 itu masih kayak tuh anak Penten zaman dulu sama Tifatos dia masih karakter yang nggak sedia lah waktu itu. Emang ya udah gitu. Gue harus lakuin gitu kan. dulu kan semua pakai karya, terus seleksinya tuh benar-benar yang difilter banget. Banget, Terus ngelihat sekarang nih kayaknya jadi artis, jadi apa tuh mudah sekali, banyak sensasi. Kalian tuh berdua ngeliatnya seperti apa sih? Kalau buat saya pribadi ya, memang apa ya, kita harus tahu bahwa kita harus sadar betul bahwa memang dunia ini kan terus kecanggihan teknologi kan makin Terus berkembang gitu. Jadi ya kalau buat saya pribadi ya justru apa ya, kadang-kadang berpikir kenapa saya nggak lahir atau saya nggak ABG pada zaman sekarang. Mungkin proses yang saya alami itu akan lebih gampang mudah ya, dulu, lebih gitu mudah. kan. Kalau kita kan dulu mesti kita model dulu kan bro ya, Waduh. terus baru main sinetron ya. Kalau sekarang itu kita bikin video-video amatir di rumah sendiri apa segala macam, itu bisa menjadi sesuatu yang viral dan dikenal banyak orang gitu. Jadi kalau buat saya sih memang zaman sekarang itu lebih digampangkan kita untuk bisa menjadi seorang yang terkenal.
Ya karena mungkin karena era digital kali ya. Era digital. Sehingga akhirnya mempermudah gitu kan untuk orang mengetahui sosok seseorang itu seperti apa, gampang banget ya. Lebih gampang. Tapi yang menurut bro nih sekarang dengan kondisi sekarang kan orang tuh kayak apa sih yang gila yang disukain. Ya kan yang heboh yang disukain bro gimana? Padahal kalau zaman dulu kan benar-benar Dilihat dari karyanya. dari karyanya. Maksudnya kalau aku pribadi gitu ya, melihat kalian berdua lebih seneng dong karya kalian tuh diingat dan menjadi prestasi dibanding yang zaman sekarang tuh yang mudah diingat tapi hanya sebentar aja, tapi kalian kan sepanjang masa gitu loh. Iya. Jadi tadi mungkin ya semuanya kan pasti ada apa ya, istilah gini, pada saat kita meniti karir itu kan banyak perjuangan yang kita alami sehingga membentuk kepribadian kita menjadi lebih matang dalam berkarya gitu kan. Dalam memandang sebuah pekerjaan atau penghargaan yang kita dapatkan juga akan terasa lain ketimbang orang yang dengan instan menjadi seseorang yang terkenal. Iya. Karena saya percaya betul kalau sesuatu yang instan turunnya juga akan instan. Yes. Tapi kalau sesuatu yang kita pupuk dari awal itu kita bina step by Tangga step gitu kan, step by step. kalaupun turun itu pasti akan lama menuju ke turunnya. Tapi apa ya, rasa kebanggaannya pasti akan beda dan rasa kita memandang sebuah keberhasilan juga pasti akan beda gitu. Terus kalau bro memandang nih kan banyak kawan-kawan bahwa teman-teman artis nih yang mungkin kan kondisionalnya karena terlalu meluasnya, ibaratnya kan udah kayak industrial banget ya. Banyak sekarang artis-artis yang baru-baru yang akhirnya karena dari digital langsung jedar gini. Itu bagaimana menanggapinya gitu? Teman-teman kita yang kondisinya sekarang lagi pada, mungkin gue pernah dengar tuh ada artis yang dulunya gini akhirnya jadi jualan sih kayak petani gitu kan. Iya. Badannya gendut itu ada tuh ya. Iya, ada. Itu gimana nih bro nyikapinnya bro? Ya itulah Karena mereka mungkin lupa untuk usaha kali ya, sehingga akhirnya ketika menghadapkan era artis itu kan pasti up and down. Pastinya kan semua bidang juga pasti begitu. Pasti semua gitu. Menyikapinya gimana bro? Ya kita harus aware dengan segala perubahan yang ada di sekitar kita gitu. Yes. Bahwa kita nggak bisa terus-terusan berada di zona nyaman karena memang Oke. ini apa ya, kita harus tahu sekarang ini trennya lagi kemana, jadi kita harus ikutin, mau nggak mau kita harus ikutin kalau kita nggak mau terlindas di industri itu gitu. Jadi apapun sekarang yang lagi trennya ya kita harus belajar untuk mengikuti dan beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Karena kalau kita terus stuck dengan ideologi yang kita punya ya kita akan terlupakan akhirnya gitu kan. Jadi jangan terlalu idealis ya. Jangan terlalu idealis. Kalau sekarang misalkan lagi dibutuhkan dengan artis-artis yang agak sedikit alay gitu kan, yang mengumbar apa segala macam yang kalau dulu itu tidak diperlukan, iya, untuk diperlukan terkenal, dan sekarang diperlukan, ya kalau pengen tetap eksis ya pakai cara itu gitu loh. Jadi ya sama dengan bisnis pun kita harus mengikuti tren yang ada gitu loh. Kalau kita pengen terus ada di industri itu Harus nekat. Terus kan gini kan loh, kita kalau ngomong harus nekat bener, balik lagi ke nekat ya. Oke, terus yang gue lagi pikirkan nih pertanyaan gue juga, kan mungkin sebagai seorang aktor itu kan berarti sama aja kan pekerja ya, pekerja seni kan. Nah biasanya kan kalau ibaratnya kita seorang kalau dalam sebuah perusahaan itu ini kan kita nih pekerjanya mungkin waitersnya dan lain-lain, ngikutin dari kaptennya atau ngikutin dari manajer kan. Nah apakah ada suatu kita harus berpikir gue nggak mungkin selamanya jadi pekerja gitu kan. Berarti kan mungkin gue harus kalau gue di dunia entertainment, berarti gue harus mikir mungkin dari gue jadi pemain ataupun aktor, habis itu gue bisa kalau emang gue punya skill untuk nge-lead aktor atau sebagai director kan, habis itu gue bisa memanage mereka akhirnya menjadi sebuah produser kan, akhirnya sebuah eksekutif karena gue tahu mengelolanya kan dan lain-lain kan, akhirnya mungkin kan karena jenjang entertainment itu kan sangat luas ya. Ya kan? Sebagai production house, ya kan, yang mau menampung semua artis pekerja seni kan, yang kita ibaratnya kan kita pekerja dulu kan, biarpun dulu sebagai seorang aktor, bro sekarang menjadi seorang pengusaha kafe ini, akhirnya bro bisa mengembangkan kreativitas itu untuk segala bidang. Iya. Kalau gue mungkin karena gue control freak, jadi gue nggak suka bekerja itu gue nggak punya power atau power gue lemah karena mungkin di situ berhadapan dengan director, dengan PH, dengan station gitu kan. Kalau menjadi seorang pengusaha, gue merasa gue punya kontrol karena gue yang mengendalikan dari A sampai Z ya. Iya. Makanya gue tuh sebenarnya nggak suka dengan menjadi seorang boneka dalam sebuah peran.
Iya, yang selama ini kan dulu kita begitu. Iya, orang memandangnya wah enak banget jadi artis. Mereka nggak tahu pada saat Aduh, 8 jam, 12 jam keringetan apa semua kita harus ngikut. Iya, siap. harus mau diginiin, juga perannya harus begini, harus begini. Yang kita sebenarnya menolak ya sama diri sendiri ya. Kadang-kadang kita sendiri juga, aduh gue nggak suka dengan ceritanya, tapi kita harus karena kita udah terlibat kontrak. Profesional. Dan Kita harus profesional. gue tuh nggak mau berada dalam situasi yang seperti itu, makanya gue pengen ada sebuah kebebasan dalam bekerja, dalam menghasilkan uang, karena buat gue apalah artinya hidup kalau kita nggak punya kebebasan itu. Jadi gue lebih memilih udah, kalau ada bidang lain yang gue bisa lakuin gitu kan, yang bisa gue kuasain dari A sampai Z dan gue punya power untuk itu, mending gue lakuin itu daripada gue sekedar menjadi seorang boneka di sebuah peran. Dan, terus guys, lo harus tahu juga, tau nggak, seorang seniman atau seorang aktor itu sebenarnya itu dasar dari segala bidang, benar nggak Bu? Karena kan kita dituntut untuk yang namanya observasi. Iya, observasi. Nah makanya sekarang Bro Indra ini bisa mempunyai sebuah kafe yang notabene keren banget ya, maksudnya tempat buat ngumpul dengan desain yang oke, yang kita buat bisa meeting ya kan, bisa ngumpul, comfort. Itu pasti dari dia yang aku ngeliat ya, observasinya dia mungkin dia pernah jadi pernah jadi manajer kan, pasti pernah jadi waiter juga pernah kan, nah Pernah gitu. hingga akhirnya mendapatkan hal ini. Iya, Dan apa? Dan apa? OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW, on my way. I'm OMW.